Shalom anak-anak, selamat pagi semuanya. Ya, Ibu harap semua kabar kita sehat ya, semua diberkati Tuhan. Sekarang kita mau mulai ibadah chapel kita. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Semua sikap berdoa, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat kasih dan penyertaan-Mu Tuhan. Kembali kami mengucap syukur Tuhan buat pagi ini, di mana kami boleh ibadah bersama Tuhan. Engkau berkati ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan terus yang memimpin, menuntun setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik anak-anak, kita mau angkat satu pujian, Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak Raja, anak Raja. Engkau anak Raja. Kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja. Kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Oke, kita sudah bernyanyi buat Tuhan. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau angkat satu pujian, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Shalom anak-anak, puji Tuhan. Tadi kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, Ibu minta semuanya duduk yang manis. Kita fokus, kita tidak bercanda ya. Tidak ada yang makan, tidak ada yang minum. Oke? Yuk kita mau berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan sukacita, dengan kesehatan, dan berkat-berkat yang berkelimpahan. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Roh Kudus jamah hati kami, ubah hati kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, yuk kita buka Alkitab kita di Matius 28 ayat 1 sampai 8. Oke, Ibu akan bacakan ya. Judul perikopnya adalah Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu,
Pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Oke, nah kita akan bahas ya. Kita akan sharing firman Tuhan hari ini. Nah, di situ di ayat itu diceritakan bahwa pagi-pagi benar Maria Magdalena dan Maria yang lain datang ke kubur Yesus untuk meminyaki tubuh sang guru, yaitu Tuhan Yesus. Tetapi apakah yang terjadi? Ternyata kubur telah kosong dan mereka bertemu dengan malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus sudah tidak ada di dalam kubur karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Mereka kemudian berjumpa pula dengan Tuhan Yesus dan ia berkata kepada kedua perempuan itu untuk pergi dan mengatakan kepada saudara-saudara yang lain dan untuk pergi ke Galilea karena di sanalah mereka akan melihat Tuhan Yesus. Maria Magdalena ketika mengetahui hal tersebut sangat bersukacita dan mereka dengan semangat segera pergi dan memberitakan apa yang terjadi pada saat itu. Oleh karena ketaatan Maria Magdalena dan Maria yang lain sebagai murid untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh gurunya, maka pada hari ini kebangkitan tersebut menjadi berita utama dari Injil Tuhan. Karena Yesus hidup, maka sebagai murid-muridnya kita dikuatkan untuk meneruskan berita sukacita ini. Tuhan Yesus tidak hanya memberi tugas untuk mewartakan kebangkitannya kepada perempuan-perempuan atau kepada 12 orang murid Yesus. Namun Tuhan Yesus memberi tugas yang sama kepada kita. Kita adalah murid Tuhan Yesus. Kita harus menceritakan kepada banyak orang bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus itu hidup. Ia telah bangkit dari kematian. Caranya bagaimana? Caranya adalah hiduplah dengan penuh keyakinan, tidak takut dan penuh sukacita karena kita tahu bahwa Tuhan kita hidup. Anak-anak, kita semua adalah murid. Ya, ibu guru juga adalah murid, yaitu murid Tuhan Yesus. Kalian juga adalah seorang murid. Selain menjadi murid Tuhan Yesus, kalian adalah murid di sekolah dan juga di sekolah minggu. Nah, sekarang coba ibu mau tanya, apa sih hal yang tidak menyenangkan menjadi seorang murid? Pasti nih banyak yang jawab, "Bu, aku gak suka kalau ada PR. Bu, aku gak suka kalau banyak tugas." Nah, biasanya tugas, PR, ulangan itu hal yang tidak menyenangkan bagi seorang murid. Nah, sekarang ibu mau tanya lagi, kenapa kalian menjadikan tugas dan PR atau ulangan itu menjadi hal yang tidak menyenangkan? Jawabannya adalah karena kita menjadikan tugas, ulangan, dan PR itu menjadi suatu beban. Kita tidak menerimanya dengan sukacita. Kita mengeluh saat guru memberikan PR. "Aduh Bu, PR-nya kok banyak banget. Aduh Bu, kapan aku mainnya kalau PR-nya banyak?" Ya kan? Padahal jika kita menerimanya dengan sukacita, kita pasti akan melakukannya dengan sukacita. Ya, kita pasti akan mengerjakannya dengan segera. Dan kita akan mengirim semua tugas itu atau menyelesaikan semua tugas itu tepat pada waktunya. Tapi coba kalau kita menerimanya dengan
tidak penuh sukacita, yang ada, yang akan terjadi, pasti kita menunda pekerjaan itu. Kita malas mengerjakannya. Ya kan? Nanti setelah PR yang diberikan yang satu tidak dikerjakan, datang lagi PR yang lainnya. Ada lagi PR yang lainnya. Pada akhirnya tugas-tugas tersebut akan menumpuk dan akhirnya kita semakin malas mengerjakannya. Ya, jadi Ibu berharap saat ini setelah kita mendengarkan kisah murid-murid Tuhan Yesus di mana mereka menerima tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus dengan penuh sukacita dan mereka segera melakukannya, demikianlah kita sebagai seorang murid di sekolah. Ya, saat guru memberikan tugas, saat guru memberikan PR, yuk kita terima dengan sukacita. Jangan mengeluh dan segera kerjakan. Ya, jangan ditunda-tunda, jangan ditumpuk-tumpuk. Ya, segeralah mengerjakan semua tugas tersebut dengan penuh sukacita, maka hasil yang kamu peroleh pun pasti akan maksimal. Pasti kamu akan memberikan hasil yang terbaik bagi guru, bagi diri sendiri, dan juga bagi orang tua, terlebih untuk Tuhan. Ya, oke, sekian firman Tuhan hari ini. Semoga semua anak-anak, semua anak amal kasih bisa menjadi anak yang taat, jadi anak yang disiplin mengerjakan tugas, jadi anak yang menerima tugas dengan penuh sukacita. Ya, oke, kita mau tutup, kita berdoa. Yuk, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih Engkau sudah ingatkan kami supaya kami menerima tugas dengan penuh sukacita dan melakukannya dengan baik. Kami mau menjadi anak yang bertanggung jawab, anak yang disiplin mengerjakan tugas. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Kami mau menyenangkan hati orang tua dan juga guru-guru. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Terima kasih buat kepintaran yang Kau berikan pada setiap kami. Kami mau pakai dan kami mau kembangkan semuanya itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau belajar. Tuhan terus urapi setiap kami supaya kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami lewat segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau tutup ibadah chapel kita. Kita mau angkat satu pujian, Hatiku Percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat penyertaan-Mu Tuhan, di mana kami boleh mengikuti ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Kiranya Tuhan setiap nyanyian firman, biarlah itu firman Tuhan yang kami dengar boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Segala pujian kami boleh layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Bapa, hingga kami layak menaikkan segala ucapan syukur kami Tuhan Yesus. Bapa, sebentar lagi kami mulai belajar Tuhan. Kau berkati setiap kami Tuhan, setiap pembelajaran yang kami terima Tuhan, sehingga kami boleh mengerti pembelajaran yang kami terima Tuhan Yesus. Berikan kami juga kesehatan dan kepintaran Tuhan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.